nanti bisa memicu perang agama. Kita semakin merasa tertekan untuk berdoa gitu kok. Ya. Jadi saya harap gitu kepada gereja gitu kok untuk kita tetap bisa beribadah di sini. Saya tahu banyak teman-teman jemaat kita yang hari ini merasa sangat patah hati gitu kok. Merasa hancur, merasa kita tidak merasa di backing oleh pemerintah gitu. Maksud bapak-bapak ini apa? Keberatan? Keberatan dalam hal apa? Keberatan dari mana? Izin dari mana? Izin apa? Ada tembusan dari KSG, ada tembusan dari pusat. Jadi kami Nanti bisa memicu perang agama di Lampung. Ini masalah yang kemarin di Lampung itu, yang laki-laki ibu Tauruf yang masuk ke gereja kasih bubar orang lagi ibadah. Saya pikir sudah selesai, ternyata masih. Baru tadi dia bilang apa? Bisa memicu perang agama. So, siap. Terlalu lucu-lucu. Kamu ini terlalu bikin lucu sekali. Coba hidup tenang, cari kerja, kasih makan istri, suami, anak di rumah sana sudah. Tidak usah cari-cari masalah sudah. Tumpu agama ini ada tenang-tenang, jadi ya sudah. Tahu toh, dia kasih bangun singa yang lagi tidur. Pada pemakan minta-minta itu. Jangan. Saya cuma bilang jangan. Yang penting aman-aman saja toh. Terus satu pesan lagi. Stop ikut-ikut rame sudah. Ikut-ikut rame stop sudah. Tong sama-sama di Indonesia ini toh. Itu baik-baik saja. Salam dari Papua. Salam toleransi. Papua. Masih nama Papua masih ada nih. Ini Mas Papua nama masih ada. Hormat Bang Jago. Dengkopu perkumpulan yang tadi itu. Yang kayak lalat biru kumpul di atas tai itu. Hati-hati kalau bicara. Aduh. Jalan-jalan ke Indonesia Timur biar tahu toleransi beragama itu bagaimana. Kamu bicara perang agama, perang-perang. Ini bagaimana kamu ini? Maksudnya perang agama apa? Di negara Indonesia ini ada kekuasaan tertinggi itu pemerintah. Undang-undang itu memberi kebebasan untuk setiap umat beragama itu beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Terus kau bilang memicu perang agama apa? Jalan ke Indonesia Timur sini biar tahu toleransi beragama itu bagaimana. Hai, kira-kira kalian nih apa yang kalian takutkan? Apa yang kalian takutkan? Yang terjadi pembubaran orang sementara ibadah juga dari kalian sebelah, penolakan pembangunan gereja juga dari kalian sebelah. Kira-kira apa yang kalian takutkan dengan kita pun agama sebelah, agama Kristiani? Seenak-enaknya dengan mengeluarkan kata lisan yang tidak dijaga, perang agama. Pikir gampang perang agama. Pikir negara Indonesia ini bodoh kah? Model-model bejat macam kalian ini sampah masyarakat, sampah negara ini. Ulama, mau bilang ulama,
haji apa ke ustaz kah, bodoh macam begini, lisan tidak dijaga. Memang kalian dari sebelah nih, agama sebelah nih, dari dulu sampai sekarang memang kalau dengan kita kaum Kristiani memang bencinya dari dulu. Apa kira-kira yang kalian takutkan? Memang kalau untuk negara Indonesia ini memang kalian yang mayoritas, kalian punya agama yang mayoritas. Tapi kalau untuk dunia, mari kita hitung siapa yang minoritas dan siapa yang mayoritas. Jadi untuk mengeluarkan kata-kata yang bilang mau perang agama tuh jangan sembarang Bapak. Lisan tuh dijaga. Tidak gampang. Mulai omong bilang peluru tidak tembus kulit lah dengan kuasa Tuhan. Tuhan tuh lihat model-model begini sun mungkin. Saya heran betul. Bah, kukira ini kau punya negara kah? Kau mau ajak-ajak perang agama kah? Kau melucu sampai kau harus main-main ke timur sini supaya tahu toleransi itu kayak bagaimana. Aku goblok kah? Sudah salah dibelain lagi goblok. Selamat sore, salam sehat. Kami dari Pemuda Batak Bersatu, Provinsi Sumatera Utara, berada tepat di Tanjung Merawa, yaitu Gereja Mahasarot, yang pada tanggal 6 Agustus pelarangan tempat beribadah. Jadi ini salah satu bukti-bukti pada tanggal 6 Agustus di Dusun 1 Tanjung Merawa menolak keras kegiatan ibadah yang melanggar peraturan pemerintah. Jadi di sini peraturan pemerintah yang mana dilanggar. Nah, jadi buat para pemerintah yang ada di Deli Serdang dan aparatur hukum harus menindak tegas supaya toleransi kita yang ada di Sumatera Utara ini bisa akur dan sehat. Oke, kami dari Pemuda Batak Bersatu. Pemuda Batak Bersatu. Satu rasa, satu jiwa. NKRI. Harga mati. Horas. Horas. Menjua-jua. Menjua-jua. Jua-jua. Jua-jua. Di Medan nggak ada yang keberatan sekali, itu dia. Ya jelas dia bukan kalau ada penghinaan. Masuk Medan, kalau pemerintahan ini buat kita kembalikan fungsinya, itu aja kita. Sebenarnya maksud bapak-bapak ini apa? Keberatan, Ya keberatan kita. keberatan dalam hal apa? Keberatan satu. Merasa terganggu. Warga sini rata-rata muslim. Ya. Rata-rata muslim. Satu ya. Kata bapak tadi betul. Bukan masalah. Masalahnya apa? Kalau ibu punya izin ya, silakan izin lurah, RT, RW, camat. Ini ada izin operasionalnya Pak. Ada izin yang izin dari kan sudah ada di desa Pak. Izinnya disampaikan ke desa. Izin dari mana? Izin dari mana? Izin apa? Ada tembusan dari KSG, ada tembusan dari pusat. Jadi kami bukan liar Pak. Bukan izin sini. Punya surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam toleransi bos. Beta sebagai anak bangsa, beta sangat kecewa. Ya. Kenapa? Kalian berorasi tapi tidak berhikmat. Seandainya bos, kalau itu terjadi ketika Anda lagi sholat, lalu ada orang yang datang membubarkan Anda ketika Anda lagi sholat, apa perasaan Anda?
Ingat bos, ingat baik-baik bos. Negara kita ini negara Pancasila, negara yang berketuhanan. Ya, setiap agama dia berhak untuk beribadah. Jangan dilarang bos. Ya, jangan dilarang. Dia punya hak untuk beribadah. Sekarang udah salah seperti ini, apa yang harus kalian bela? Dia salah, kenapa harus dibela? Seharusnya dia minta maaf. Ya, apa yang sudah dia lakukan? Kan tadi saya sudah bilang, kalau seandainya itu di posisi kalian, ya, apa yang kalian rasakan? Pasti sakit hati. Maka dari itu, nggak usah berorasi yang terlalu, aduh, saya lihat ini, aneh, ya, janganlah seperti itu. Ya, kita semua di sini punya hak untuk beribadah. Dan satu lagi, Anda tidak boleh berorasi seperti itu dengan kata-kata nanti perang agama. Wah, itu bahaya bos. Bahaya bos. Kenapa saya bilang bahaya? Kata-kata Anda itu memicu bos. Memicu. Ya, jadi kalau berorasi harus berhikmat. Berhikmat, ya. Gak usah seperti itu bos. Kalau Anda berorasi seperti itu artinya Anda memicu kedua agama. Masa Anda bilang seperti itu? Bisa jadi nanti perang agama di Lampung. Wah, bahaya bos. Ya, seharusnya Anda yang ditangkap tuh, Anda yang berorasi itu harusnya Anda yang ditangkap. Gak boleh seperti itu bos. Negara kita ini negara Pancasila bos. Ada berapa agama di Indonesia ini? Ya. Jadi udahlah bos, nggak usah terlalu inilah. Jadi saya harap untuk lebih baik cari solusi yang baik. Ya, itu lebih baik. Oke bos, salam. Ini akan semakin turun, kita semakin merasa tertekan untuk berdoa gitu kok. Ya. Jadi saya harap gitu kepada gereja gitu kok, untuk kita tetap bisa beribadah di sini. Saya tahu banyak teman-teman jemaat kita yang hari ini merasa sangat patah hati gitu kok, merasa hancur, merasa kita tidak merasa di backing oleh pemerintah gitu loh. Ya. Mana hak kita sebagai warga negara untuk kita bisa beribadah? Ya. Mana kok? Ya. Jadi saya bertanya Pak, saya nggak mau gitu, saya nggak mau jemaat saya, kita semua dioper ke sana ke sini, saya nggak mau lagi kok. Ya. Sudah cukup kok, udah 3 kali kita ke sana ke Ya. sini, dan nggak ada jawaban apapun gitu loh kok. Baik. Saya bertanya Ya. juga Pak, misalnya kita berturut-turut oke, kita maui kesepakatan pemerintah. Jadi kalau 2 minggu ke depan tetap kita tidak dikasih beribadah ke sini, tindakan kita. Ini adalah masalah kemarin yang di Lampung. Ternyata belum kelar-kelar juga. Kalau Bapak yang lagi bicara dengan tua yang besar, Bapak ingat, ini negara adalah negara Pancasila. Ya. Ada beberapa agama yang diakui secara hukum ya, dan sah di negara ini. Ingat itu ya. Jadi negara ini bukan milik Islam. Ya. Islam itu yang sebagai mayoritas. Artinya sebagai mayoritas tidak serta-merta menindas minoritas. Tidak ya Pak. Ya. Ini adalah negara hukum. Jadi barang siapa yang melanggar hukum ya wajib dihukum. Siapapun itu orangnya. Dari agama manapun. Jika salah ya wajib dihukum. Ya. Semua orang itu sama di hadapan hukum dan HAM. Tidak ada yang istimewa Pak. Tidak ada. Ya. Aduh, saya kasihan sekali lihat Bapak ini. Bapak mending urus istri anak ya. Ibu-ibu juga di situ mending urus suami anak ya. Ini muka-muka yang mau menghancurkan negara ini. Ini muka-muka ini. Susah. Ya. Susah sekali. Belajar dari NTT ya.
NTT itu dikenal sebagai nusa toleransi di dunia, kan? Jadi masjid maupun gereja itu saling berdampingan, tidak ada masalah, aman-aman saja, damai-damai saja. Ya Pak ya. Jadi jangan buat keributan lagi, demo-demo yang tidak jelas, ya. Itu saja Pak. Ingat, negara ini adalah negara Pancasila, juga negara hukum. Itu ya Pak ya. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di situ mending pulang urus istri anak ya, urus suami anak ya, tidur tenang-tenang ya. Pikirkan kerjaan ya. Jangan jadi provokator. Ya. Ingat itu. Salam toleransi dari NTT. Pendirian rumah ibadat itu tidak dilarang asal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-undang sudah diterapkan, cuma kadang kamu yang larang-larang. Ya, di daerah lo Papua juga susah mendirikan masjid karena terkendala undang-undang pendirian rumah ibadat. Ya, kok komentar begini karena aku belum pernah datang ke Papua sih. Ya. Nah, kalau bodoh buta terhadap Papua jangan asal sembarang komentar. Ya, Papua tidak sama seperti daerah Cilegon yang saat ini melarang untuk pembangunan gereja. Terus tahu kau, saya bikin malu kau sekarang. Ya. Kalau ada saya punya teman Jawa di sini atau suku lain yang beragama Muslim, kita akan berbicara sama-sama di sini dan kita akan mempermalukan kau dan betapa bodohnya kau. Ya. Saya tahu you ini belum pernah datang ke Papua. Di sini nih, saya mau kasih tahu masjid indah-indah dan masjid besar-besar, saya kasih tahu. Tidak ada yang larang. Satu kampung yang kecil saja, satu kelurahan yang kecil saja bisa ada 2 masjid sampai 3, dan langgar-langgarnya itu banyak, musolanya itu banyak. Siapa mau larang? Itu tempat ibadah, silakan bangun. Yang bangun gereja, yang bangun wihara, yang bangun berapa, silakan bangun. Itu kan tempat ibadah. Ya. Kalau mungkin tempat maksiat atau tempat apakah itu ya, kalau masyarakat menolak itu harus, karena memang dampaknya tidak baik buat kehidupan sosial, merusak akhlak moral. Ya. Tapi ini kok tempat ibadah mau dilarang-larang untuk dibangun. Di Papua itu toleransinya tinggi. Bego, kalau kau belum pernah datang ke Papua nggak usah banyak bacot. Ya. Kau datang ke Papua sini, khususnya kota Kabupaten Sorong sini, kulat sini berkulat pembangunan masjid yang sangat indah-indah. Siapa yang larang? Tidak ada umat Kristen yang larang, nggak ada sama sekali. Di sini toleransi tinggi, nggak ada otak-otak itu apa nih, otak-otak agama kah, otak-otak keras kah, apakah yang teriak nama Tuhan terus lakukan kejahatan seperti kamu punya daerah sana, nggak ada. Di sini toleransi tinggi. Saya pada hari raya Natal mereka rayakan, ikut meramaikan. Pada hari Lebaran juga Idul Fitri kami ikut meramaikan. Nggak ada tuh fokus-fokus agama, kafirin orang, nggak ada sama sekali. Hello, stop banyak bacot. Gampang banget mulutmu itu bilang perang agama. Polisi harus tangkap ini. Harus diamankan dia ini. Dia ini memprovokator ini antar agama. Masa dia membela yang salah, yang udah membubarkan agama orang lain, tidak sopan. Jangan mau menang sendiri kalian. Mentang-mentang kalian mayoritas di negeri ini, jadi suka-suka kalian. Kalau nggak terima kalian, silakan hapus itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Emang Kristen nggak rakyat Indonesia? Emang rakyat Indonesia cuma Islam? Segala bila-bila si Wawan itu lagi. Ini negara Indonesia, bukan negara agama. Saudaraku sebangsa dan setanah air, inilah indahnya NTT, indahnya Kota Kupang, indahnya toleransi. Di sebelah kanan saya ada pengajian, saudara-saudaraku yang muslim. Dan di sebelah kiri saya ada kebaktian keluarga. Ada kebaktian mingguan hari ini, sebelah ada pengajian. Inilah kerukunan kami dari kota kecil Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salam toleransi, NKRI, harga mati.
Ya teman-teman, itulah dia. Bagaimana menurut kalian dan apa pendapat kalian setelah menyaksikan video ini? Dan begitulah perbuatan mereka kepada orang Kristen. Sesuka mereka menutup atau menghentikan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang Kristen, padahal orang Kristen tidak mengganggu mereka teman-teman. Dan begitu gampang mereka berkata nanti bisa perang agama. Memang itu gampang menurut Anda, dan saya yang mau menyampaikan lewat video ini, dan dengarkan baik-baik. Jangan Anda membuat perpecahan dan membuat permusuhan antara umat beragama di bangsa Indonesia ini. Dan ingat, bangsa Indonesia ini bukan milik Islam itu sendiri. Atau lebih jelasnya, bangsa Indonesia ini bukan milik Anda sendiri, tetapi bangsa Indonesia ini adalah milik kita bersama. Jadi jangan seenaknya ngomong seperti itu di media sosial. Jadi ayolah kita saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain, baik dari agama Islam dan juga dari agama Kristen itu sendiri. Dan mari bagi orang-orang yang seperti ini, berhentilah untuk membuat hal-hal yang merugikan bangsa Indonesia ini dan juga merugikan masyarakat dan terlebih lagi umat-umat yaitu beragama di bangsa ini. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa bagikan kali ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan yang sudah mendoakan kami, yaitu kiranya Tuhan Yesus yang membalaskan kepada kalian semuanya, dan kiranya kita terus dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Shalom.